Nah, jadi aku awalnya itu nggak pernah punya aplikasi TikTok, dan waktu itu sekitar tahun 2021 ya, itu masih kenceng-kencengnya stigma orang main TikTok alay lah, terus orang main TikTok apa ya, ya intinya stigmanya negatif gitu. Di TikTok kok banyak orang yang nyepil bisa dapat duit ya gitu. Dan kebetulan di tahun yang sama TikTok Shop juga baru buka. Aku coba-coba loh kok menghasilkan. Motivasi pertamaku tuh uang Rp50.000. Aku bisa dapat, akhirnya aku coba lagi. Aku terusin sampai akhirnya sekitar Maret 2022 nggak disangka-sangka tiba-tiba ada konten yang FYP, telur, dan aku berhasil beli iPhone pertamaku. Dan yang nggak aku sangka-sangka, affiliate yang aku jalani iseng-iseng ternyata sampai sekarang bisa jadi pemasukan utamaku. Sampai akhirnya mungkin bisa berangkatin aku umroh, kemudian lanjut sekolah, lanjut S2, beli mobil juga. Mantap sekali. Jadi ya alhamdulillah di umur 24 tahun ini aku bisa beli mobilku sendiri, Mbak. Sampai aku yang awalnya nggak punya aset apa-apa, aku beli tanah juga, Mbak. Aku melihara kambing sekitar 10 ekor mungkin di rumah. Mantap. Iya, definisi pemberdayaan, berdaya dari diri sendiri dulu ya. Aku berhasil berdaya dari sesuatu yang nggak pernah aku sangka-sangka sebelumnya. Kebanyakan orang-orang affiliate ini disebut sebagai tokoh pesugihan secara nyata karena tadi pemasukan yang wow, nominalnya itu banyak banget gitu loh teman-teman. Sudah mulai masuk ke dunia affiliate, pemberdayaan itu definisinya jadi berubah gitu. Jadi aku mencoba lebih dekat dengan ibu-ibu, mencoba lebih dekat dengan teman-temanku sejawatku kayak gitu, dengan para perempuan-perempuan yang ada di luar sana, dan mereka ingin mencoba berdaya secara ekonomi. Aku senang banget, Mbak. Gitu. Banyak banget edukasi dan kelas-kelas tadi ya nih ya. Iya, kelasnya berbayar. Enggak, dari kemarin aku bikin gratis sebenarnya. Kelasnya gratis, guys. Jadi lekas daftar aja, jangan sungkan-sungkan. Kita semua yang sedang berproses secara umum dulu. Kita semua bisa berusaha, kita semua bisa lari, tapi kalau capek jangan lupa istirahat. Iya, jangan menganggap momen di saat kita jatuh atau di bawah itu sebagai sebuah kegagalan. Jangan punya mindset kegagalan. Artinya hapuskan kegagalan dari mindset kita, karena sebenarnya nggak ada kegagalan. Yang ada tuh kita berhenti buat berusaha, itu kita gagal. Selama kita masih mau berusaha lagi, mau jatuh bangun kayak gimana berapa kali pun, kita nggak akan gagal, teman-teman. Jadi jangan pernah berhenti dan tetap belajar gitu. Untuk perempuan secara khusus penting ya buat kita untuk berdaya bagi diri kita sendiri dalam hal apapun, karena ya hakikatnya kan manusia adalah khalifatullah ya di muka bumi. Jadi ya sebagai apapun kita, entah itu ibu rumah tangga, entah itu wanita karir, entah itu seorang mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya, apapun yang kita lakukan, mari kita berusaha terus bermanfaat gitu. Dengan apa caranya? Dengan terus belajar, karena sebenarnya yang bisa membuat kita bermanfaat, membuat kita punya sesuatu untuk dibagikan adalah ilmu, bukan sekedar harta benda gitu. Tapi ilmu juga berharga gitu. Itu sih, mari kita berdaya bersama-sama dan tetap semangat. Iya, salam perempuan berdaya. Salam perempuan berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, kembali lagi dengan kami Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini melakukan Serawung Podcast kembali. Dan Serawung Podcast kali ini akan membahas terkait pemberdayaan perempuan, khususnya secara ekonomi. Dan kali ini juga saya sudah bersama dengan salah satu narasumber yang mana khusus didatangkan dari Yogyakarta. Ini dia Nia. Ya. Assalamualaikum Nia. Assalamualaikum, Mbak. Kita ini banget ya. Akhirnya kita bisa ketemu. Pertama kali kita ketemu ya. Padahal kita sama-sama satu alumni di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Iya, dan berproses di organisasi yang sama juga. Tapi baru ketemu sekarang. Teman-teman perlu diketahui bahwa Nia ini dengan nama lengkap Nia Hayatuh Zen yang biasa dipanggil Nia. Salah satu adikku ini adalah alumni dari kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusan Sejarah Kebudayaan Islam tahun 2022, dan Nia ini juga sedang melanjutkan sekolah magister di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan yang sama, sejarah. Magister sejarah. Oke. Nah, sebelumnya
Terima kasih banyak nih ya sudah Ya, makasih juga sudah diundang di sini di Salam Podcast Paham Perempuan. ya. Aku prolog dulu biar teman-teman tahu bahwa pemberdayaan perempuan itu apa. Ya. Nah teman-teman, untuk teman-teman yang nonton video ini pastikan jangan skip videonya, harus nonton sampai selesai. Dan di sini aku ingin menyampaikan bahwa pengertian pemberdayaan perempuan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan ini dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga perempuan-perempuan ini mampu membangun kemampuan dan konsep dirinya. Nah, kira-kira apa aja sih gitu tujuan dari pemberdayaan perempuan ini? Tentunya seperti yang saya sebutkan di awal, terkait ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya. Pemberdayaan perempuan ini merupakan sebuah proses sekaligus tujuan ya teman-teman. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan tidak akan terlepas dari pemberdayaan masyarakat juga. Nah, mungkin ini selingan aja untuk prolog awal, dan semua orang sadar, semua orang tahu anak muda zaman sekarang tuh tidak jauh-jauh dari media sosial gitu kan. Nah, karena Nia berkecimpung di dunia ini, jadi langsung aja. Tanpa basa-basi, kita langsungkan obrolannya. Mungkin bisa diceritain dulu. Silakan. Jadi aku tuh mulai main TikTok sih Mbak sebenarnya. Jadi aku awalnya itu nggak pernah punya aplikasi TikTok, dan waktu itu sekitar tahun 2021 ya, itu masih kenceng-kencengnya stigma orang main TikTok alay lah, terus orang main TikTok apa ya, iya intinya stigmanya negatif gitu. Agak digerakkan. Terus aku mulai download akhirnya karena ya nggak apa-apa, penasaran aja sama aplikasi TikTok. Bener-bener 2021, 2021 aku mulai download. Abis itu aku ngeliat nih di TikTok kok banyak orang yang nyepil bisa dapat duit ya gitu. Dan kebetulan di tahun yang sama TikTok Shop juga baru buka. Nah kalau teman-teman pernah dengar istilah affiliate, kebetulan aku sudah berkecimpung di sana hampir 3 tahun mungkin ya. 3 tahun. Karena dari akhir tahun 2021. Nah, jadi aku ngelihat orang-orang kok bisa gampang banget dapat duit, karena kan waktu itu menurutku uang 50.000 itu banyak banget guys untuk ukuran seorang mahasiswa ya. Jadi aku coba-coba lah, aku tiru-tiru lah orang-orang itu yang bikin konten begini-begini, daftar apalah inilah, pokoknya pakai KTP waktu itu. Dan aku merasa itu aman-aman saja karena orang lain aman gitu. Dan kayaknya ya masa sekelas TikTok mau nipu gitu. Jadi aku coba-coba lah. Waktu itu belum ada sama sekali teman-temanku yang daftar. Akhirnya aku coba-coba, awalnya maju mundur pasang surut gitu, karena kan nggak langsung ngasilin ya di awal. Jadi dari akhir 2021 teman-teman, aku mungkin bisa dapat komisi pertamaku Januari 2022. Jadi ya lumayan lama lah, sekitar 2-3 bulanan. Ini berarti COVID guys ini? Iya deh kayaknya, masih COVID intinya. Ya aku coba-coba loh kok menghasilkan. Motivasi pertamaku tuh uang 50.000 rupiah. Aku bisa dapat, akhirnya aku coba lagi. Aku terusin sampai akhirnya sekitar Maret 2022, nggak disangka-sangka tiba-tiba ada konten yang FYP, telur, dan aku berhasil beli iPhone pertamaku. Itu yang tab atau yang HP? Yang iPhone 11, tapi itu second. Jadi tahun itu iPhone 11 128 GB tuh harganya masih 8 juta, Mbak. Aku berhasil beli pakai semua uang komisiku, karena aku pikir ini kan investasi ya. Jadi semua uang komisiku, hasil konten, langsung aku beliin iPhone. Udah. Itu 2022. Iya, sekitar bulan Maret 2022. Sebenarnya ada aku bikin konten kok, carousel gitu di TikTok. Cerita pengalamanku kayak gitu-gitu. Dan ya nggak aku sangka-sangka affiliate yang aku jalani iseng-iseng ternyata sampai sekarang bisa jadi pemasukan utamaku. Sampai akhirnya mungkin bisa berangkatin aku umroh, kemudian lanjut sekolah, lanjut S2, beli mobil juga, mantap sekali. Jadi ya alhamdulillah di umur 24 tahun ini aku bisa beli mobilku sendiri Mbak, tapi bukan mobil baru ya, mobilnya masih second. Cuman itu ya yang tahu orang yang follow TikTokku aja, karena di Instagram nggak pernah aku kontenin. Oh enggak, sampai hari ini juga nggak dikontenin? Aku konten nyetir mobil aja, tapi orang nggak tahu kalau itu mobilku. Oke. Wow, ini real ya teman-teman ya? Iya, dan bener-bener
sampai aku yang awalnya nggak punya aset apa-apa, aku beli tanah juga Mbak. Aku melihara kambing sekitar 10 ekor mungkin di rumah. Mantap. Iya, definisi berdaya dari diri sendiri dulu ya. Aku berhasil berdaya dari sesuatu yang nggak pernah aku sangka-sangka sebelumnya. Yang bahkan kita nggak pernah tahu loh dulu kalau ada kerjaan yang namanya afiliator gitu. Iya. Nah kayak gitu. Berarti udah 3 tahun ini? Udah 3 tahun. Tahun apa 4 tahun? Udah 3 tahun. Oke. Selingan sedikit ya. Berarti teman-teman di sini tuh ya real banget, nggak usah ngasih tahu nominalnya berapa, tapi tadi udah dengar sendiri ya, Nia dan keluarganya bisa berangkat umroh, bisa melanjutkan S2, bahkan bisa beli mobil loh gitu kan. Dimulai dari hal kecil tadi, cuma dari 50.000 itu tadi loh gitu. Maksudnya kalau ngomongin nominal gitu ya. Dan konten ini cuman coba-coba dulu kan. Coba-coba jelek banget, nggak bisa ngedit. Dan bahkan pun sampai sekarang aku ngerasa nggak bisa ngedit Mbak. Cuman kebetulan aku punya editor, jadi sejak awal tuh aku udah punya editor gitu. Jadi kekuranganku dari konten itu bisa di backup sama editorku, kayak gitu. Berarti emang dari awal itu emang udah ada tim ya? Mungkin sejak aku beli iPhone itu aku punya editor. Dengan penghasilan seadanya aku memberanikan diri menggunakan editor, karena aku melihat beberapa temanku karena tidak bisa konsisten, akhirnya dia berhenti berproses. Iya, malas ribet itu ya ngedit videonya ya. Karena jujur memang konten itu capek. Konten itu capek. Kalau semangat itu tidak dirawat, nggak ada motivasi, habis gitu. Kayak gitu. Jadi aku ngakalinya pakai editor gitu. Oke, bisa diceritain udah punya karyawan berapa sekarang? Enggak, baru satu. Satu. Kalau editor satu. Dan itu perempuan semua kan nih? Ya, dan pasti selalu perempuan karena aku lebih suka bekerja dengan perempuan ya. The real of pemberdayaan perempuan banget ini. Yang ayah, ya mungkin bisa dibilang gitu. Nah teman-teman, menariknya adalah di sini kita ngomong nih udah ada aksi nyatanya gitu, udah ada hasilnya mungkin gitu. Kadang-kadang kan anak-anak zaman sekarang atau yang 90-an, di atas 90-an yang belum memiliki penghasilan secara tetap, kalau ngomongin afiliat entah di marketplace ataupun di TikTok tuh kayak masih mustahil gitu loh nih, ya kan? Kuncinya kan tadi telaten sama konsisten gitu kan. Nah, afiliat itu bener-bener yang kayak kita nggak punya modal, gampangnya kan kayak gitu ya, awalan gitu kan, nggak punya modal, nggak punya toko ya kan, dan nggak punya barang bahkan kadang-kadang yang cuman dapat sampel gitu kan dari seller-seller yang lain. Nah, ini adalah salah satu contoh real teman-teman bahwa kita nggak harus nunggu ada modal banyak dulu, ada produknya dulu, atau bahkan ada tokonya dulu baru kita mau gitu. Tapi ini adalah cara-cara yang jitu dan real bisa kita lakukan oleh semua lintas usia, karena perkembangan teknologi ini bisa dirasakan oleh semua orang. Dan kebanyakan orang-orang afiliat ini disebut sebagai toko pesugihan secara nyata, karena tadi pemasukan yang nominalnya itu banyak banget gitu loh teman-teman. Jadi ya ini semoga bisa jadi semangat untuk teman-teman yang nonton siapapun itu dan bisa beraksi sama kayak Dignia ini. Nah, selama 3 tahun ini ya, kalau boleh tahu apa sih tantangan paling berat, dan pernah nggak sih kalau di TikTok kan kayaknya gampang banget digoreng tuh, itu apa yang pernah dirasakan sama Nia? Oh ya Mbak ya, aku nggak tahu ya, karena jujur aku bukan tipe orang yang kalau itu hal itu negatif, hal itu bikin aku pesimis, bikin aku nggak percaya diri. Biasanya aku cenderung menjauhi itu. Jadi apapun itu, kalau itu bikin negatif ya udah gitu. Tapi bukan berarti aku nggak pernah murung, nggak pernah negatif vibes. Bukan berarti kayak gitu. Cuman aku nggak suka lama-lama tenggelam gitu. Jadi ya udah, apapun itu menurutku aku harus setiap hari harus semangat, karena kalau bukan aku siapa gitu. Progres banget ya guys. terus ini sih Mbak, menurutku yang paling menarik dari affiliate bukan cuman soal pencapaian dan penghasilan yang aku dapetin sih, karena justru hal yang paling menyenangkan ketika aku ada di dunia affiliate adalah ketika aku bisa ngisi kelas-kelas Mbak. Jadi kebetulan aku beberapa kali, sekitar 3 kali kalau nggak salah, aku bikin kelas sendiri untuk affiliate. Dan biasanya peserta affiliate itu. Iya, biasanya pesertanya cewek dan cowok, tapi banyak tuh ibu-ibu. Karena sejak affiliate ini booming ya, karena orang ngelihat hasilnya gitu ya. Jadi banyak banget yang akhirnya nge-DM aku, nge-chat aku, karena aku nggak bisa ngeladenin satu-satu. Akhirnya aku bikin kelas, aku wadahi mereka. Dan ternyata
dari aku bikin kelas itu justru kebetulan sebenarnya aku selain memang suka jualan ya, aku juga suka ngajar, Mbak. Aku suka ngajar, aku selalu excited gitu loh ketika bisa berbagi sesuatu kepada orang. Nah justru itu plusnya. Dari affiliate ini aku kemudian menemukan definisi lain gitu dari pemberdayaan perempuan. Kalau dulu misalnya aku ketika jadi mahasiswa, aku ngomongin soal pemberdayaan, kesetaraan dan lain sebagainya tuh ikut demo, diskusi-diskusi kayak gitu. Nah, ketika aku sudah mulai masuk ke dunia affiliate, pemberdayaan itu definisinya jadi berubah gitu. Jadi aku mencoba lebih dekat dengan ibu-ibu, mencoba lebih dekat dengan teman-temanku sejawatku kayak gitu. Dengan para perempuan-perempuan yang ada di luar sana dan mereka ingin mencoba berdaya secara ekonomi. Aku senang banget, Mbak gitu. Dan bahkan aku jauh-jauh lebih senang ketika mungkin orang yang pernah sharing-sharing dengan aku lah ya, kalau mau dibilang ngajarin juga, karena menurut aku tekad dari mereka sendiri yang bikin mereka sukses. Nah kalau mereka berhasil gitu, punya pencapaian, berhasil ngumpulin modal nikah gitu, ada yang cerita kayak gitu ke aku, itu aku seneng banget, Mbak. Dan dari situ juga akhirnya aku diundang oleh beberapa komunitas, diundang sama perusahaan kayak gitu buat ngisi materi tentang itu kayak gitu, agensi. Nah itu justru yang paling menyenangkan menurutku, karena menjadi afiliator gak cuman bicara soal diriku sendiri, tapi gimana aku bisa bermanfaat juga buat orang kayak gitu. Itu yang paling menjadi sesuatu hal yang ngena gitu ya ke dirinya sendiri. Berarti teman-teman jelas banget bahwa pribadi Mbak Denia ini hal afiliat tuh nggak melulu terkait pencapaian dirinya sendiri ataupun tadi ya kalau orang-orang bilang realistis gitu ya nih. Jadi kadang orang-orang yang mungkin join juga ke kelas-kelas yang udah dibuatin sama Nia tuh mikirnya ke pencapaiannya itu kan gitu, karena ya realistis, hidup tuh nggak ada yang nggak pakai uang gitu. Tapi banyak juga yang berhenti di tengah jalan barangkali karena nggak memiliki semangat telaten dan konsisten. Lebih banyak yang berhenti justru, Mbak. Karena mereka nggak telaten gitu. Jadi kayak ya ini ya teman-teman, mungkin barangkali ada yang tertarik di dunia afiliasi ya. Ini bukan sesuatu yang instan gitu. Memang mungkin afiliator yang udah hebat-hebat sekarang kita lihat ya, karena aku tuh nggak seberapa, banyak yang jauh di atasku, Mbak. Nah itu melalui proses yang panjang banget gitu, maju mundur jatuh bangun. Dan kalau mau dibilang nggak ada modal, sebenarnya ada, Mbak, karena kayak beli barang. Cuman bedanya kita bisa membeli barang yang akan kita pakai nanti gitu. Jadi nggak useless banget gitulah. Jadi masih kepake meskipun barang itu akhirnya dikontenin nggak laku kayak gitu. Hal-hal kayak gitu. Dan ya banyak yang ngira orang yang jadi afiliator itu ya cuma jualan aja di sosial media, padahal nggak cukup itu gitu, menurutku. Jadi banyak juga kok teman-teman konten kreator yang udah up di TikTok ataupun Shopee ya. Jadi mereka sering ngisi-ngisi gitu kan, talk show atau ya akhirnya diri sendiri ini bisa bermanfaat gitu untuk orang lain, membagi ilmunya itu tadi kan. Ya aku mencoba menjadi bermanfaat gitu lah. Sip. Tapi apa sih sejauh ini, ada nggak sih ketakutan Nia sendiri ketika 3 tahun ini ya, mungkin 5 tahun ke depan gitu, ada ketakutan tersendiri nggak yang nantinya barangkali muncul? Nih, Mbak, nggak boleh kebanyakan takut hidup. Oke, baik. Mantap banget. Dia no pesimis club ya guys. Soalnya nggak enak. Ini bukan soal aku yang terlalu ini ya, cuman nggak enak. Kita apa ya, terkungkung dalam perasaan pesimis tuh nggak enak. Jadi ya udahlah, maksudnya ya semua yang ada di dunia ini kan, Mbak Uli juga cerita ya, semua rezeki yang kita dapat itu jatah dari Gusti Allah gitu. Kalaupun nanti diambil, karena begini ya Mbak, ketika kita punya sesuatu dan benar-benar merasa memiliki, nanti ketika itu diambil nanti sakit banget. Jadi ya udah pasrah gitu. Dan hakikatnya semua itu bukan milik kita ya, milik Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini ya konten religi. Tapi ini menarik banget teman-teman, karena 1 banding 1000 orang yang memiliki perasaan-perasaan seperti itu, memiliki pikiran-pikiran kayak gitu loh nih. Jadi ada orang yang tadinya ambisi, ketika diterpa badai sekali langsung mati misal, nggak punya semangat apa-apa. Tapi ada juga orang yang melalui proses panjang perjalanan hidup
semakin dia gagal, semakin dia move gitu. Dan ini contohnya adalah Nia sendiri gitu. Tapi aku belum cerita ya, aku akhirnya punya kesadaran ini ketika tahun 2023, tahun lalu. Tahun yang lalu pas ulang tahunku, aku dikasih musibah. Jadi TikTok gitu ya. Awalnya Shopee ini, jadi kebetulan teman-teman dari TikTok aku akhirnya nyabang ke Shopee. Jadi ya alhamdulillah sekarang pun aku udah beli income gitu loh. Dari 2 platform ini ada. Jadi lebih banyak. Alhamdulillah. Nah, waktu aku ulang tahun, TikTokku yang udah sekitar 60.000 follower tuh tiba-tiba affiliate-nya aku blokir, Mbak. Kenapa tuh? Bukan yang ini yang tutup itu. Affiliate TikTok tutup itu nggak sih? Bukan. Akunku. Jadi akun yang itu udah jadi main incomeku, udah aku plot-plotin gitu loh. Kalau bulan depan dapat segini, dapat segini, uangnya mau kemana kayak gitu. Tiba-tiba keblokir, nggak disangka-sangka. Akunnya keblokir dan bener-bener nangis aku. Tapi terus setelah itu aku merenung gitu, Mbak, ya udahlah, memang ujianku kayak gitu. Jadi makanya aku kemudian berpikir nggak perlulah kita terlalu merasa memiliki, ya udah gitu loh, mau ke depan kayak gimana, yang penting bisa bangun lagi. Terhadap suatu hal apapun ya. Iya, yang penting bisa bangun lagi. Jadi berselang seminggu setelah keblokir, aku beneran nangis ya, Mbak. Tapi setelah itu aku ya udah aku terusin konten di akun baru dan alhamdulillah di akun yang baru itu nggak nyampe 6 bulan udah bisa dapat penghasilan yang sama dengan akun yang lama. Mantap. Oh, berarti yang akun awal itu benar-benar sama sekali nggak bisa diaktifin lagi gitu? Aktif tapi nggak bisa jualan. Nggak bisa ngasilin uang gitu. Kenapa tuh? Karena pelanggaran. Iya, maksudnya ada sesuatu hal yang sensitif kah di sini? Iya, jadi adalah beberapa pelanggaran dan salahku aku nggak baca. Gitu. Tapi saldo dari akun lama? Kalau saldo enggak. Saldo bisa ditarik. Karena kan mungkin udah langsung masuk ke ATM itu kan ya, ke rekening yang dicantumin itu nggak sih? Enggak, karena penarikannya nggak diblokir, akses penarikannya. Oke, cuma akunnya aja. Nah, ini nih realitanya teman-teman. Jadi kita nggak cuma ngobrolin ngawang-ngawang aja, tapi gimana caranya kita meniatkan kembali gitu. Kalau kita mau sesuatu ya kita harus berusaha dulu gitu. Berusahanya seberapa ya, mati-matian gitu kan. Ketika proses dan perjuangannya itu yang nggak kira-kira, logisnya manusia, hasilnya juga bakal nggak kira-kira gitu. Tapi ini jangan kok kita jadi kayak kalkulator manusia gitu, karena kalkulator Tuhan itu jauh lebih dari itu gitu. Nah, karena melihat jawaban Nia ini sangat optimis, jadi cukup suasananya juga jadi bikin optimis saya juga, teman-teman. Nah, ini deh, kalau sekarang kesibukannya apa sih Nia selain affiliate, selain dan magister tadi gitu? Lagi yang ngerjain tesis doang sih. Ngerjain tesis. Kalau yang ngisi-ngisi itu memang dari akun-akun yang memang dari aku lagi ada project kelas juga sih sama salah satu lembaga kursus. Bukan punya pribadi. Bukan. Oke. Tapi rencananya nanti juga akan aku kembangin sendiri. Jadi aku mulai dulu kolaborasi dengan yang lain. Nanti ketika aku udah mulai paham polanya, karena kan aku sebenarnya pengen masuk ke dunia mentoring juga, Mbak. Jadi pengen bikin mentor untuk affiliate dan konten gitu nanti. Cuman nunggu lulus. Karena lagi sibuk tesis juga. Jadi mari kita doakan agar Nia ini tas lulus. Oke. Apalagi ya nih? Udah sih. Mungkin kalau teman-teman kepo banget gitu, nama akun TikToknya apa? Akun TikToknya Nia? TikToknya ada 2 sih ya. Iya, nggak apa-apa, disebutin aja. NIAAZAYN. Sama IG-nya juga itu. Itu. Berarti 3 akun. Ya, TikToknya 3 akun sih, tapi nantilah itu yang akun utama dulu aja. Oke. Dan teman-teman kayaknya wajib banget follow karena banyak banget edukasi dan kelas-kelas tadi ya Nia. Iya, kelasnya berbayar. Enggak, dari kemarin aku bikin gratis sebenarnya. Kelasnya gratis, guys. Jadi lekas daftar aja, jangan sungkan-sungkan. Dan kalau yang belum tahu nggak apa-apa kan, Nia dari mana sih aslinya? Ya, aslinya dari Jember. Aslinya Jember, sekarang stay-nya di Jogja. Stay di Jogja. Sekarang lagi di Cirebon. Nah, teman-teman mungkin kalau ada beberapa teman-teman yang nonton dan sudah masuk ke dalam dunia affiliate tadi atau seller bahkan ya, boleh banget mampir di kolom komentar kami, sharing dan
berbagi ilmu dengan kami dan dengan Nia juga. Nanti di kolom komentar boleh banget mampir. Dan pastikan juga teman-teman udah subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan. Jangan lupa klik loncengnya agar teman-teman terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Mungkin closing statement nih terkait pemberdayaan perempuan khususnya dan memberikan semangat kepada muda-mudi lintas usia tentunya. Silakan. Untuk ini ya, kita semua yang sedang berproses secara umum dulu. Kita semua bisa berusaha, kita semua bisa lari, tapi kalau capek jangan lupa istirahat. Kalau ngantuk jangan lupa tidur. Iya, jangan menganggap momen di saat kita jatuh atau di bawah itu sebagai sebuah kegagalan. Jangan punya mindset kegagalan. Artinya hapuskan kegagalan dari mindset kita, karena sebenarnya nggak ada kegagalan. Yang ada tuh kita berhenti buat berusaha, itu kita gagal. Gitu. Selama kita masih mau berusaha lagi, mau jatuh bangun kayak gimana, berapa kali pun kita nggak akan gagal, teman-teman, gitu. Jadi jangan pernah berhenti dan tetap belajar, gitu. Untuk perempuan secara khusus, penting ya buat kita untuk berdaya bagi diri kita sendiri dalam hal apapun, karena ya hakikatnya kan manusia adalah khalifatullah ya di muka bumi. Jadi ya sebagai apapun kita, entah itu ibu rumah tangga, entah itu wanita karir, entah itu seorang mahasiswa, dosen dan lain sebagainya, apapun yang kita lakukan, mari kita berusaha terus bermanfaat gitu. Dengan apa caranya? Dengan terus belajar, karena sebenarnya yang bisa membuat kita bermanfaat, membuat kita punya sesuatu untuk dibagikan adalah ilmu, bukan sekedar harta benda gitu. Tapi ilmu juga berharga gitu. Itu sih, mari kita berdaya bersama-sama dan tetap semangat. Iya, salam perempuan berdaya. Salam perempuan berdaya. Oke, terima kasih kami ucapkan kembali kepada Nia yang sudah jauh-jauh dari Jogja dan meluangkan waktu untuk Salam Podcast ini. Terima kasih juga karena banyak sudah diundang. Iya, makasih ya Nia. Mbak Olia merasa bahagia sekali dan turut bangga. Dan sesuai dengan closing statement tadi, teman-teman, khususnya untuk perempuan, jangan pernah berhenti untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, karena pribadi yang bermanfaat adalah pribadi yang bermartabat ya nih. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Dan apapun itu kita bisa, tergantung kitanya aja. Mau atau tidak, mau konsisten atau tidak, itu kuncinya. Karena orang-orang yang menjadi besar saat ini juga pasti merasakan menjadi orang kecil dulu gitu, dan melalui proses yang sangat panjang. Nah teman-teman, terkait Salam Podcast kali ini terkait pemberdayaan perempuan khususnya di ranah ekonomi, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan sungkan untuk like, share, dan komen di kolom komentar kami, dan kami sangat membuka kritik dan saran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perempuan berdaya. Terima kasih.